pelaku sempat menanyakan nama dan juga agama dari korban sebelum akhirnya didor. Dan apabila korbannya ini bukan beragama muslim, maka akan dihabisi di tempat. Dah gila. Lebih dari 20 lainnya luka parah. Dan yang paling menyedihkan, ada satu korban yang bernama Syed Adil Hussein Shah. Mereka bilang akun mereka diretas, tapi India nggak percaya gitu aja. Menteri Pakistan bilang, kalau India sampai menutup aliran sungai, itu sama aja menyalakan genderang perang. Duduk yang nyaman, pasang playnya karena ini instant story ya. Jangan lupa subscribe ya. Halo warga Storia, hari ini kita akan bahas konflik besar yang sedang memanas di Asia Selatan, India versus Pakistan. Ini request dari salah satu warga Storia, yaitu Kak Vivi. Makasih ya Kak Vivi udah request topik ini. Jadi, ini konflik India versus Pakistan bukan cuma sekedar politik ataupun militer ya warga Storia. Ini kisah yang menyentuh, yang melibatkan nyawa tak bersalah, tangisan warga sipil, dan juga potensi kehancuran besar kalau konflik ini nggak segera mereda. Sebelum bahas konfliknya, aku akan jelasin dulu secara singkat kenapa India dan Pakistan berpisah. Jadi dulunya, India dan Pakistan itu satu negara di bawah kekuasaan Inggris. Tapi saat kemerdekaan diberikan pada tahun 1947, muncul tuntutan dari Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah untuk membentuk negara sendiri bagi umat Islam. Dan dari situlah lahir negara Pakistan. India tetap menjadi negara sekuler, sementara Pakistan menjadi negara Islam. Nah, perpisahan ini nggak berjalan mulus. Adanya pertumpahan darah, dan juga jutaan orang harus pindah demi menyelamatkan diri mereka. Sejak saat itu, konflik dari dua negara ini nggak pernah benar-benar padam, terutama di wilayah yang bernama Kashmir. Wilayah Kashmir itu kayak surga di bumi warga Storia. Salah satu tempat terindah di India. Nah, salah satu spot yang terkenal di sana bernama Baisaran di Pahalgam. Tempat wisata di distrik Ananak dikelilingi oleh hutan pinus, bukit hijau, dan juga padang rumput yang luas. Tempat ini juga selalu diramaikan oleh wisatawan, terutama keluarga yang pengen liburan tenang. Tapi pada tanggal 22 April tahun 2025, keindahan itu mendadak berubah jadi tragedi. Sekitar pukul 14.45 waktu setempat, ada 4 pria berpakaian militer tiba-tiba muncul di balik pohon dan mereka melakukan penyerangan di kawasan wisata Baisaran. Mereka melakukan penyerangan secara brutal kepada para wisatawan. Kan ada yang bilang, pelaku sempat menanyakan nama dan juga agama dari korban sebelum akhirnya didor. Dan apabila korbannya ini bukan beragama muslim, maka akan dihabisi di tempat. Dah gila. Total korban jiwa mencapai 26 orang. Bahkan sebagian besar adalah wisatawan Hindu, termasuk mantan bankir, pedagang, peziarah, bahkan ada juga turis yang berasal dari Nepal. Lebih dari 20 lainnya luka parah. Dan yang paling menyedihkan, ada satu korban yang bernama Syed Adil Hussein Shah. Syed bukan wisatawan, dia adalah penduduk lokal muslim. Dan dia bekerja sebagai pemandu wisata kuda di Pahalgam. Saat kekacauan itu terjadi, dia nggak lari, dia justru berusaha melindungi para wisatawan dengan berusaha menghadang pelaku dan mengalihkan perhatian mereka. Sayangnya, keberaniannya harus dibayar nyawa. Syed gugur di tempat kejadian, dan aksi heroiknya ini banyak bikin orang terharu. Seorang muslim yang melindungi wisatawan Hindu tanpa pikir panjang. Ini bukan soal agama, tapi ini soal kemanusiaan. Dan karena tragedi inilah membuat India menjadi murka, lalu menyalahkan Pakistan. Kelompok yang diduga bertanggung jawab atas penyerangan ini bernama TRF, The Resistance Front. TRF ini sebenarnya bukan nama baru. Mereka sudah muncul sejak tahun 2019, setelah pemerintah India mencabut status semi-otonomi di wilayah Jammu dan juga Kashmir. Keputusan ini bikin banyak kelompok lokal marah, karena dianggap menghapus identitas dan juga hak-hak warga muslim di sana. TRF dibentuk sebagai respon atas hal itu. Tapi meski mereka mengklaim kalau diri mereka ini adalah kelompok perjuangan, dia tetap menganggap TRF ini sebagai cabang dari kelompok teroris Laskar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan. Yang bikin mencurigakan,
TRF ini pernah mengunggah konten mereka di sosial media yang sedang santai, main kriket, dan juga berjalan di kebun apel. Tapi semua itu ternyata cuma pencitraan, karena diam-diam mereka tetap merekrut anggota, menyelundupkan senjata, dan juga melakukan penyerangan secara diam-diam. Di tahun 2023, India resmi menetapkan TRF sebagai organisasi teroris. Dan yang bikin makin panas, setelah penyerangan tanggal 22 April itu, TRF awalnya mengaku kalau mereka bertanggung jawab. Tapi setelah beberapa hari kemudian, mereka membantahnya. Mereka bilang akun mereka diretas. Tapi India nggak percaya gitu aja. India juga menangkap 3 tersangka. Satu warga lokal Kashmir, dua lagi adalah warga negara Pakistan. Nah, dari sinilah India mulai menuduh Pakistan menyokong aksi terorisme lewat TRF. Setelah serangan itu, India nggak cuma marah di media, mereka mulai ambil langkah serius. Salah satunya, India mengancam akan memutuskan pasokan air dari sungai Indus yang mengalir ke Pakistan. Nah, ini serius banget warga Storia. Karena sungai Indus ini adalah urat nadi bagi Pakistan. Airnya dipakai untuk minum, mandi, irigasi sawah, bahkan pembangkit listrik. Dan kalau India ini benar-benar menutup alirannya, maka Pakistan bisa mengalami kekeringan parah. Tapi kok bisa India mengontrol sungai itu? Nah, ini karena ada perjanjian internasional yang bernama Indus Water Treaty yang ditandatangani pada tahun 1960 antara India dan juga Pakistan. Perjanjian ini mengatur pembagian air dari sungai Indus dan juga anak-anak sungainya. Selama puluhan tahun, perjanjian ini menjadi penyelamat. Tapi sekarang India bilang mungkin mereka akan keluar dari perjanjian itu. Dan mereka menangguhkan pertemuan tahunan Komisi Sungai Indus. Dan India juga mulai membuat bendungan untuk mengalirkan air ke wilayah mereka sendiri. Buat Pakistan, ini udah kayak ancaman perang. Menteri Pakistan bilang, kalau India sampai menutup aliran sungai, itu sama aja menyalakan genderang. Ketegangan ini jadi makin rumit karena banyaknya negara besar ikut campur. India punya kekuatan militer dan juga senjata nuklir, sementara Pakistan juga punya senjata nuklir. Keduanya pernah berperang sebelumnya, tapi konflik soal Kashmir ini gak pernah selesai. Yang bikin makin merinding, Cina terang-terangan mendukung Pakistan. Nah, ini ada sejarahnya. Pakistan dulu adalah salah satu negara pertama yang mengakui RRC, Republik Rakyat Cina, dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Dan Cina sangat menghargai itu. Dan sekarang, Cina kirim bantuan militer berupa rudal jarak jauh PL-15 ke Pakistan. Sementara India mempunyai aliansi dengan negara-negara barat, termasuk Amerika. Kalau perang ini terjadi, dua negara nuklir saling serang, bukan cuma Kashmir yang hancur, tapi bisa jadi perang dunia ketiga. Karena masing-masing punya aliansi. Kalau satu diserang, maka yang lain ikut bantu. Dan konflik lokal ini bisa melebar jadi global. Iran udah bilang siap jadi penengah untuk damai. Tapi nggak semua pihak mau duduk bareng. Dan Pakistan juga bilang siap untuk ikut penyelidikan internasional. Tapi India tetap yakin Pakistan yang salah. Warga Storia, di tengah panasnya konflik, ada satu hal yang dapat kita pelajari. Kemanusiaan tetap yang utama. Syed Adil Hussein Shah mungkin bukan tokoh besar, tapi keberaniannya menyelamatkan wisatawan Hindu di tengah peluru yang bersing itu luar biasa. Itulah yang harusnya jadi inspirasi. Saat dunia saling tuduh, saling tembak, ada orang biasa yang memilih untuk melindungi sesama, bukan karena agama, tapi karena nurani. Apakah perang bisa dihentikan? Entahlah. Ya, kita berdoa aja ya, semoga hal buruk gak beneran terjadi. Nah, warga Storia, gimana menurut kalian tentang konflik India dan Pakistan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan buat kalian warga Storia yang punya request ingin aku bawa cerita apa, boleh juga tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga Storia semakin besar, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye!